Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam perkembangan agama Islam di Indonesia ini, peran ulama sangatlah penting dalam menjaga keutuhan dan kemurnian dari akidah. Karena hanya ulama lah yang layak berperan sebagai pemimpin spiritual yang lebih memahami ajaran agama Islam secara baik dan mendalam, serta bertanggung jawab untuk bisa menyebarkannya kepada umat. Namun sekarang tidak dapat dipungkiri juga bahwa memang ada sejumlah ulama yang mengajarkan pemahaman yang keliru tentang Allah dan Rasulullah. Dan hal ini seringkali disebabkan oleh ketidaktelitian mereka dalam menafsirkan dan menyampaikan ajaran agama. Oleh karena itu, mari kita coba untuk mengeksplorasi fenomena tersebut dan mencoba mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang memberikan kontribusi terbesar pada masalah ini. Oke, penyebab pertama kenapa ada ulama yang bisa mengajarkan pemahaman yang keliru kepada muridnya ialah biasanya karena penafsiran mereka yang tidak akurat terhadap Al-Quran. Dalam mengimplementasikan kitab suci Al-Quran atau hadis, sejumlah ulama mungkin memiliki pendekatan yang subjektif atau tidak memadai dalam memahami konteks historis dan sosial dari ayat-ayat atau hadis yang diajarkannya, sehingga itu bisa mengakibatkan mereka dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang keliru atau menyimpang dari maksud asli yang ingin disampaikan oleh Rasulullah, baik itu di ayat-ayat Al-Quran maupun di hadis beliau. Selain itu, yang kedua yang juga menjadi penyebab kenapa para ulama bisa memberikan pemahaman yang keliru kepada muridnya ialah karena ini dipengaruhi oleh pengaruh budaya dan tradisi. Karena pengaruh budaya dan tradisi lokal, para ulama itu biasanya cenderung lebih mempertahankan tradisi atau norma budaya yang sudah ada, meskipun itu bertentangan dengan prinsip-prinsip agama yang sebenarnya. Para ulama itu mungkin menggabungkan elemen-elemen lokal dengan ajaran-ajaran agama, sehingga menghasilkan pemahaman yang rusak dan keliru, tidak murni lagi sesuai dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian yang selanjutnya, kurangnya ilmu pengetahuan dan pendidikan yang mendalam dari seseorang yang ngaku sebagai ulama itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi kebenaran ilmu yang diajarkannya. Karena ketika ulama itu tidak memiliki pengetahuan yang memadai sebelumnya tentang sumber-sumber ajaran Islam, seperti misalnya ayat-ayat Al-Quran dan asbabul nuzul dari turunnya ayat itu ke Rasulullah, sehingga apa yang dimaksudkan Allah dan Rasulnya di dalam suatu dalil itu tidak bisa disampaikannya kepada muridnya itu dengan benar. Dan ini menyebabkan kelirunya pemahaman murid-muridnya dan semakin jauh dari kebenaran. Apalagi misalnya kalau ilmu yang diajarkannya itu ialah ilmu tentang tauhid, ilmu ketuhanan, ilmu dari zat dan sifat asma Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih-lebih lagi fatalnya jika sang guru mengajarkan ilmu itu semua dengan keliru kepada muridnya. Oleh karena itu, dulu Abah Guru Sekumpul sering sekali mewanti-wanti kepada murid-murid beliau agar jangan berani-berani membuka majelis ilmu agama dan ceramah ke sana kemari jika ilmu kalian itu belum mumpuni atau kalian belum mempunyai izin dari guru-guru kalian di atas, agar nantinya apa yang kalian sampaikan itu tidak menyesatkan umat Rasulullah, ucap Abah Guru Sekumpul. Nah, hal ini sendiri sebagaimana salah satu ceramah beliau yang berikut ini yang mengisahkan tentang contoh-contoh ulama-ulama yang keliru yang sudah beliau temui dulu di masa beliau hidup, yang mana ulama ini mengajarkan kekeliruan yang sangat besar ketika membahas zat Allah dan Rasulnya, termasuk dengan Nur Muhammad yang ternyata juga diajarkan secara keliru oleh ulama ini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita dengar saja langsung ceramah dari Abah Guru Sekumpul berikut ini. Ragu-ragu pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam macam apa? Apakah Nabi Muhammad itu Rasul ataukah Nabi Muhammad itu manusia biasa? Kalau manusia biasa pada cocok, kalau manusia luar biasa pun pada cocok, ujarnya si Hakim. Mbah macam apa? Hajin Nabi Muhammad ini Allah Ta'ala juga cuma preman, ada bapak ayam dinas, ada pulang gurunya yang melajari. Di manakah gurunya tahu? Di Banjarkah? Di Samarendakah? Di manakah yang melajari ilmu sasa? Kalau inya pakaian dinas, Allah namanya, ujar guru nang sasa. Kalau inya preman, Muhammad arangnya. Jadi Muhammad iya Allah, Allah iya Muhammad, ujar si guru itu. Di mana gurunya terserah saja. Di Banjarkah? Di Samarendakah gurunya itu? Di Kota Baru kah? Di Sekumpul juga kah? Nang bunyi guru kabatinan kah bunyinya? Padahal jelas bahwa Nabi Muhammad Rasul. Apabila Rasul itu manusia, bukannya qadim, bukannya Allah. Nang kayak apa aja tetap manusia. Kalau hebatnya luar biasa, tetap makhluk. Pada bisa berubah. Kalau pang hebatnya Nabi Muhammad lalu menjadi Allah, ada bisa.
Ada lagi yang melajari lawan babinian dan lelakian bahwa Muhammad itu adalah sifat, Allah Ta'ala adalah zat. Sasat jual ini mau jual babinian ini mendangari guru nangka itu. Ada lagi yang memandangkan Nur Muhammad itu qadim, arti qadim itu Tuhan kan. Maka Nur Muhammad itu adalah awal makhluk tapi nang pertama nang panuhanya. Kenapa dipadahkan qadim? Umpatan jua babinian mendengar lawan guru itu dimampaikan. Di sidang guru itu pulang dipadahkan sasat, dipadahkannya nang menyidang ini jinya belum sampai lagi. Harus banget. Oleh sebab itu ikam terserah aja tak. Hendak mengaji di sini, lawan mengaji di lain, bercampur-campur terserah aja. Mun hendak di kapal sini, mbahnu di kapal yang lain terserah aja. Kasih itu kemari, jadi nang sebenarnya murid itu murid siapa? Mun nang kasih itu kemari mengaji murid siapa? Artinya gurunya itu siapa? Istilahnya nang bertanggung jawab itu siapa? Ya kada, KTP-nya tak KTP mana? Ya kah orang Indonesia kah? Nenek, orang Irak kah? Mbahnu di Irak, mbahnu di Indonesia. KTP-nya kan di mana? Mbahnu mengaji di sini, mbahnu mengaji pulang lawan guru nang sasat itu. Nah, itulah tadi sedikit ceramah dari Abah Guru Sekumpul ketika beliau membahas tentang ulama-ulama yang mengajarkan pemahaman yang keliru kepada umat Rasulullah, yang mana ini merupakan PR besar di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Para ulama itu dituntut untuk lebih banyak lagi belajar dan memahami ajaran agama Islam itu secara mendalam dan menyeluruh. Pemahaman pada akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini harus dimurnikan, jangan sampai aliran-aliran lain ada yang menyusup ke dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ini merupakan akidah mayoritas orang-orang Indonesia, khususnya dari kalangan NU, agar kedepannya nanti umat-umat Rasulullah khususnya yang ada di Indonesia ini bisa benar-benar mengamalkan segala macam bentuk syariat Islam yang benar dan tidak berada di pemahaman yang keliru serta menyesatkan akibat kebodohan orang-orang yang merasa sudah berhak menjadi ulama padahal ilmunya tidak seberapa. Nah, inilah yang dulu menjadi salah satu kekhawatiran terbesar dari Abah Guru Sekumpul.